Ya, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan implementasi dari perhitungan perhitungan IP subnetting ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan subnetting sebelumnya ke dalam skenario yang sudah saya susun di sini ya, sudah saya rancang ya. Jadi skenarionya itu kita akan membuat jaringan simulasi jaringan internet gitu ya, di mana nanti di situ akan melibatkan server-server yang mengaktifkan service DHCP, kemudian nanti ada web server dan juga DNS server. Nah, ini sebagai awalan saya menampilkan ada Cisco Packet Tracer ya, ini untuk kita merancang jaringan skenario-nya ini nanti ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini saya tampilkan adalah Excel ya. Excel ini hanya untuk menampilkan dari perhitungan subnetting yang pernah kita lakukan sebelumnya ya. Jadi di sini itu ada subnetting kelas B nih. Jadi ini 172.16.0.0 traffic length 18. Kemudian dihitung berapa banyak subnetnya, berapa banyak host per subnetnya, blok subnetnya untuk mengetahui kelipatan dari subnet 1 ke berikutnya dan seterusnya. Kemudian didistribusi ke dalam tabel subnettingnya ini ya sudah masuk. Ada 4 subnet ini. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini ya. Subnet keempat. Nah, di sini saya akan menggunakan IP-IP dari tabel subnetting ini ya. Nah, lalu bagian bawah ini ada tabel IP address ya. Jadi ini rencana pengalamatan IP address pada skenario di simulasi jaringan internet itu. Nanti di situ akan melibatkan ada DHCP server, web server, lalu DNS server, router ya. Routernya satu sebetulnya, tapi dia interface-nya berbeda. Jadi ada 3 interface yang digunakan pada router ini nanti. Kemudian juga di situ ada klien ya. Karena ini klien server, berarti nanti ada kliennya juga, klien ABC gitu ya. Ini termasuk juga dengan interface-nya ya. Jadi kalau untuk yang server ya, dan klien itu interface-nya sama. Fast Ethernet 0 atau FA0 ini. Kemudian kalau yang router ini, dia ada 3 interface ya. FA0, 10, kemudian 20. Jadi ini fast Ethernet pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu beserta dengan IP address dan subnet mask-nya juga. Jadi ini untuk sekaligus nanti disiapkan sehingga ketika nanti masuk ke dalam praktek sudah tidak lagi memikirkan IP-nya mau berapa ya, karena sudah direncanakan. Jadi untuk yang DHCP server ini saya ambilkan dari subnet yang pertama ini ya. Jadi saya gunakan IP yang pertama host awalnya ini. Maka IP-nya 172.16.0.1. Subnet masknya berapa? Subnet masknya dari traffic length 18 ini ya. Traffic length 18 itu 255.255.192.0. Ya, itu subnet masknya. Kemudian berikutnya yang web server. Web server ini saya ambilkan dari subnet yang kedua. Ambil dari host awalnya saya 172.16.641. Subnet masknya sama. Traffic length 18 juga. Kemudian DNS server ini juga saya ambilkan dari subnet yang ketiga nih, 172.16.128.1. Subnet masknya juga sama, 255.255.192.0 atau traffic length 18. Nah, berikutnya router. Untuk interface yang pertama ini, saya gunakan dari subnet yang pertama. Saya ambilkan dari host akhirnya. Host akhir. Bukan broadcast-nya, tapi host akhirnya ya. Jadi 172.16.63.254. Lalu yang
10 saya ambilkan dari subnet kedua, ini IP host akhirnya. Yang interface ketiga itu saya ambilkan dari subnet yang ketiga. Jadi IP-nya adalah 172.16.191.254. Dan ini kalau diperhatikan ada persamaan network ya pada DHCP server dengan router di interface yang pertama atau FA00. Kemudian berikutnya web server ini yang di subnet kedua dengan router yang ada pada interface yang kedua ini atau FA10 dan DNS server dengan yang di interface ketiga ini. Karena nanti kita akan menggunakan router juga dalam menghubungkan semua perangkat yang ada di sini ya. Maka IP di interface masing-masing router ini akan menjadi gateway ya dari masing-masing jaringan yang terhubung ke router itu ya, ke port itu. Maka karena menjadi gateway harus memiliki IP yang memiliki network yang sama dengan jaringan tersebut ya. Maka saya ambilkan yang di DHCP server ini dari subnet pertama. Maka router yang terhubung ke DHCP server ini harus saya ambilkan juga dari yang subnet pertama juga. Bebas ya. Ini saya hanya mudahnya saja mengambil IP awal dan IP akhirnya. Tapi IP-nya yang mau digunakan berapa itu bebas sebetulnya. Apakah 172.16.02 juga boleh. Yang penting IP itu tetap diambil dari range pada subnet pertama. Begitu juga dengan yang web server dan interface yang kedua ini juga sama. Saya ambilkan dari subnet yang kedua. Dan yang ketiga tadi untuk DNS server dan interface yang ketiga ini pada router. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke packet tracer-nya ya. Jadi di sini sesuai dengan skenario yang tadi sudah saya tulis di awal ini ya, dan juga tabel IP address ini, kita akan tambahkan perangkat-perangkat seperti router, PC, dan server gitu ya. Saya akan tambahkan servernya dulu nih. Jadi saya masuk ke end device ini ya, kemudian di daftar sebelah kanan ini saya pilih yang server PT ini. Saya letakkan di sebelah kiri, kemudian ini saya letakkan di sebelah kanan atas, saya tambahkan lagi, saya letakkan di kanan bawah, seperti ini kira-kira. Posisinya bebas, saya hanya mengambil yang jaraknya bisa lebih signifikan terlihat gitu ya. Kemudian ini saya rubah dulu identitasnya, ini LAN SJS, kemudian ini DHCP server. Jadi ini tuh yang nomor 1 ini. Kemudian yang ini ya, ini web server, kemudian Tokopedia. Jadi ceritanya ini adalah seperti server hosting gitu ya, yang nanti akan menyimpan berkas-berkas dari halaman web Tokopedia gitu istilahnya. Lalu yang ketiga ini DNS server, kemudian ini dari Bisnet. Karena Distikom itu pakai Bisnet gitu ya, jadi saya gunakan saja provider internetnya itu Bisnet gitu ya. Kemudian setelah menambahkan server, saya tambahkan PC sekarang. Saya tambahkan 3 ya, karena kan di sini ada klien A, B, C gitu ya. Saya tambahkan PC 3. Ini masih dalam daftar yang end device ini ya, masih dalam satu grup dengan server ini, tapi yang paling kiri ini ya PC. Ini, kemudian ini saya rubah juga klien A, kemudian klien B ini. Lalu ini klien C.
yang nanti ini akan kita konfigurasi DHCP ya. Jadi nanti konfigurasinya itu dia tidak perlu konfigurasi IP address, tapi dia akan request IP address ke server. Gitu ya. Server mana? Server ini, yang DHCP server. Nah, lalu berikutnya, karena ini adalah jaringan di LAN SJS, maka untuk menghubungkan server dengan klien ini kita memerlukan konsentrator ya, perangkat konsentrator yaitu switch ya. Jadi saya sekarang beralih ke switch ini ya. Lalu saya tambahkan yang 295024 ya. Ini seri salah satu seri switch-nya Cisco. Dan kemudian berikutnya saya tambahkan router ya. Jadi ini saya tambahkan router di sini. Lalu di sini saya pilih yang generic. Di sini ada, kita geser ke pojok kanan itu ada 2 generic di sini. Jadi kalau diperhatikan di nama labelnya ini, yang sebelah generic sebelah kiri itu router PT, sebelah kanan itu router PT-MT gitu ya. Nah, kita pakai yang sebelah kiri saja yang router PT. Kalau ada yang tanya PT itu apa Pak? PT itu packet tracer ya. Jadi ini saya klik, saya tambahkan di sini. Nah, nanti skenarionya klien ini semua akan terhubung, klien dan server ini semua akan terhubung ke switch. Kemudian switch-nya nanti akan dihubungkan ke router. Lalu web server ini akan dihubungkan ke router dan juga DNS server ini dihubungkan ke router. Jadi nanti kita akan konfigurasi masing-masing dengan service yang berbeda gitu ya, sesuai dengan yang diskenariokan. Kalau DHCP server berarti nanti kita konfigurasi DHCP-nya. Web server ini kita konfigurasi berkas-berkas webnya supaya ketika nanti dipanggil itu bisa muncul Tokopedia gitu ya. Kalau DNS server nanti kita akan konfigurasi tabel DNS-nya gitu ya, dan juga service DNS-nya supaya kemudian ketika ada permintaan nama domain dari sebuah klien itu bisa dieksekusi untuk diberikan jawab IP address-nya berapa dari domain tersebut, nanti dari klien ini kemudian meneruskan lagi ke IP address yang berisi untuk mentransfer berkas-berkas dari web server gitu ya. Skenario-nya kira-kira begitu. Nah, berikutnya kita hubungkan dulu ya. Nah, tapi sebelum menghubungkan, untuk yang router dulu, ini saya rubah dulu namanya. Ini jadi router A gitu ya. Router A, kemudian setelah saya rubah namanya, jadi default-nya router ini belum menyediakan interface yang cukup untuk bisa menghubungkan ke 3 jaringan ini. Jadi ini saya sebut 3 jaringan mereka karena memiliki IP yang berasal dari subnet yang berbeda gitu ya. Jadi ini subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, berarti sama saja dianggap mereka berasal dari jaringan yang berbeda gitu ya. Nah, secara default ketika kita menambahkan router PT ini tadi hanya tersedia 2, maka kita perlu tambahkan 1 lagi ya. Di router PT ini logical ya, perangkat logical ya. Jadi dia perangkat logik gitu ya. Kalau yang ada angkanya ini, kalau di daftar yang router ini 1841, 1941 itu realnya ada, benerannya ada gitu maksudnya. Jadi ini seri routernya Cisco gitu ya. Kalau yang generik ini yang logical, jadi aslinya itu nggak ada, ini hanya untuk membuat router dengan interface yang mungkin kita bisa custom gitu ya. Nah, berkaitan dengan interface yang bisa kita custom itu, kita akan tambahkan karena dia hanya menyediakan 2 gitu ya. Maka kita ini perlu masuk dulu ke routernya, kita klik ya.
Kemudian berikutnya di bagian fisikal ini, jadi ada menu fisikal, config, dan CLI ini. Di bagian fisikal ini akan tampil secara fisik gitu ya, tampilannya seperti apa. Nah ini kalau kita perhatikan di sini tersedia ada 6 interface sebetulnya, ada 6 interface. Tapi 6 interface ini beda-beda. Kalau yang ini, kalau teman-teman bisa memperhatikan di situ ada screen tipnya itu ya, PT router NM1CFE. Nah ini tuh dari mana? Itu tuh dari daftar modul ini. Ya, kalau CFE itu berarti kita bisa lihat yang ini kali ya, nah, ini CFE. Nah, CFE ini modul fast Ethernet ya. Jadi modul untuk interface fast Ethernet. Jadi ini tuh yang fast Ethernet. Kemudian kalau ini IS ya, IS itu berarti ini ya. Nah ini. Kalau IS ini single port serial connection. Jadi ini kabel serial nih. Lalu kalau yang ini lagi ini FFE ya, FFE. Nah ini. Jadi FFE ini fast Ethernet yang interface-nya itu menggunakan media fiber, jadi kabel fiber. Nah, karena di sini nanti kita akan menggunakan kabel yang cross dan straight, yang mana itu adalah kabel tembaga ya. Maka kita gunakan yang CFE ini tadi, karena CFE ini fast Ethernet juga interface-nya yang penggunaannya itu menggunakan media copper ini ya, jadi yang kabel tembaga ini. Kita pakainya yang CFE, yang lainnya kita hapus ya, kita buang istilahnya. Nanti kita, karena hanya tersedia 2, nanti kita tambahkan 1. Nah, cara menghapusnya itu, ini kalau kita lihat di config ya, ini kan ada file 00, 10 serial, terus 40 dan 50 yang pakai fiber tadi ya. Kita matikan dulu routernya. Ini ada tanda power di sini ya, kita matikan dulu. Kemudian berikutnya kita bisa lakukan drag and drop gitu ya pada masing-masing interface ini, karena kita akan delete ya. Ini bisa kita geser, kita arahkan ke sini. Sini kayaknya juga bisa. Kita buang lah pokoknya, kita lepas gitu ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan yang CFE. CFE itu nomor 3 setelah modul ini ya. 1, 2, 3 ya. Ini CFE. Ini kalau sudah kita klik, nanti di bagian yang pojok kanan bawah ini akan berubah nih. Jadi kalau kita klik kan dia berubah tuh, ya kan? Berubah dan beda-beda, jadi harus hati-hati. Ya. Pastikan yang CFE ini, fast Ethernet, cover media, ya. Itu. Kemudian ini kita klik, kita drag ke dalam sini. Posisinya bisa bebas sebetulnya gitu ya, bisa di sini gitu ya. Tapi kita standar aja lah, kita urut ya seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita hidupkan kembali. Kita on-kan lagi, kemudian ini bisa kita tinggal dulu, kita tutup lagi. Nah, sekarang lanjut, kita akan menghubungkan jaringan LAN-nya dulu. Jadi saya masuk ke connection sekarang, connection, kemudian saya gunakan kabel straight ya. Karena antara PC dengan switch itu adalah perangkat yang berbeda, maka menggunakan kabel straight ini. Lalu di sini akan saya mulai dari servernya dulu, saya klik, pilih fast Ethernet, kemudian saya klik ke switch-nya. Saya pilih ini, saya urut juga nih, saya pilih dari yang paling pertama. Bukan konsol ya, konsol itu beda lagi kabel. Jadi yang fast Ethernet 01, saya pilih lagi straight, saya lanjut ke client A, fast Ethernet 0, saya hubungkan lagi ke yang kedua. Begitu terus diulangi sampai dengan semua terhubung. Saya urut untuk daftar interface-nya yang saya gunakan. Oke. Begitu. Ya, karena tadi dia belum ada warna hijaunya, kemungkinan saya salah
menghubungkan tadi itu ke yang, nah ini yang RS232 ini. Ini kalau saya klik kan dia nggak ada gambar jauhnya ya. Nah ini teman-teman juga harus tahu jangan sampai keliru ya. Jadi kita pilihnya yang fast Ethernet ya. Karena fast Ethernet itu yang kabel tembaga itu tadi ya. Oke. Kemudian setelah itu kita hubungkan ke router. Nah, kemudian saya pakai kabel strike di sini, saya tarik dari switch-nya ya. Saya hubungkan ke router, tapi saya sama juga saya urut nih pakai yang 00 pertama. Kenapa? Karena memang sudah saya rencanakan seperti itu. Ini kalau dilihat di tabel IP address-nya juga sama. Interface yang 00 itu nanti akan terhubung ke jaringan yang ini. Kemudian berikutnya saya gunakan kabel cross karena ini dari PC server gitu ya, langsung ke router. Walaupun sekarang itu pakai kabel strike juga bisa ya, tapi perangkat yang logical ini ternyata menggunakan kabel yang berbeda untuk perangkat yang sama atau yang beda gitu ya. Jadi kalau sekarang itu malah pakai kabel strike semua itu bisa. Jadi ini saya pilih yang 10 ini juga sesuai urutannya tadi itu ya. Dan ini saya hubungkan juga untuk yang DNS servernya sama. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu ketika sudah dihubungkan, hal yang penting lagi perlu diperhatikan adalah apabila di lembar kerja packet tracer teman-teman itu sekarang ya tidak tampil labelnya seperti ini ya, FA00, FA10, FA20 begitu, teman-teman perlu mengaktifkan pada bagian ini dulu, option, preferences, ya, kemudian bagian ini, always show port labelnya ini diaktifkan, dicentang. Jadi kalau masih seperti ini, silakan bisa diaktifkan. Ya, dan ini wajib. Kenapa? Karena untuk memudahkan nanti. Ketika kita keliru menghubungkan kabel ke port interface yang kita nggak tahu nomor berapa gitu ya, walaupun kita bisa cek juga, kalau kita dekatkan nanti dia ada tooltipnya yang tampil gitu ya. Tapi kalau misalkan keliru, maka nanti gateway dan seterusnya mungkin menambahkannya sudah benar. Tapi karena kabelnya terhubungnya ke port yang beda gitu ya, nah nanti akan jadi masalah lain lagi ketika lanjut ke koneksi gitu ya. Ya oke, ini untuk skemanya sudah berhasil kita buat ya. Sekarang lanjut ke assigning IP address dulu, yang dasarnya adalah dari ini, dari tabel IP address ini ya. Jadi kita mau assigning IP address. Nah ini saya mulai dari yang LAN SCS dulu ini ya. Jadi saya mulai dari servernya dulu ini, DTP server. Saya masuk ke desktop dulu di sini ya. Kemudian IP configuration. Lalu IP-nya berapa? Ini saya mengikuti dari tabel yang ada di sebelah kanan. DHCP server IP-nya 172.16.0.1. Kemudian sampai pasnya berapa? 255, 255, 1920. Nah, ini kenapa 255, 2500? Karena dia membaca ini kelas B ya. Dia membaca default-nya. Default-nya kelas B kan 16. 16 itu sama saja dengan 255, 25500. Nah, di sini prefix line-nya itu bukan 16 tapi 18. Maka harus kita sesuaikan juga. 18 itu berapa? Di sini oktet ketiganya itu 192. Jadi 172, 1601, 255, 255, 192. Kemudian berikutnya default gateway. Default gateway ini harus kita isi dasarnya dari IP router. IP router yang mana? IP router yang terhubung ke jaringan tersebut. Jaringan ini terhubung ke router itu pada FA00 gitu ya. Jaringan ini terhubung ke router di FA00. Nah, tinggal FA00-nya berapa ini? FA00-nya 172
16.63.254. Dan ingat, IP ini saya ambilkan dari host akhir yang masih berada dalam subnet yang sama dengan IP DHCP servernya ini. Jadi ini dengan ini itu masih satu subnetnya dan harus satu subnet. Harus satu subnet atau satu network gitu ya. Kalau ini saya ambilkan dari yang subnet kedua atau ketiga, dia nanti akan malah tidak bisa berkomunikasi karena mereka tidak dalam satu network atau dalam satu subnet. Nih, kemudian berikutnya lagi di sini ada DNS server. Nah, bagian DNS server juga kita isi IP dari DNS servernya. Berapa? Ini IP-nya. 172 ini ya. 172.16.128.1. Oke, jadi ini tuh maksudnya kalau kemudian kita akan komunikasi dengan DNS server, kita harus tambahkan IP DNS-nya supaya nanti ketika ada permintaan domain yang berhubungan dengan domain itu sudah punya tujuan request translating domain itu kemana, yaitu ke IP DHCP server. Oke, ini sudah ya. Konfigurasi di DHCP server sudah, kita bisa tutup. Sekarang lanjut ke web servernya. Nah, web server kita bisa sama masuk ke desktop IP configuration. Di sini tinggal kita tulis IP address-nya sesuai dengan yang ada di tabel. Jadi ini IP address-nya 172.16.64.1. Kemudian subnet mask-nya sama ya, ini kita ganti, kita update. Ini 192. Lalu default gateway-nya berapa? Default gateway-nya adalah web server ini terhubung ke router pada FA10. Nah, kita lihat FA10-nya berapa? 172.16.127.254. Kembali lagi, ini dengan yang web server satu network ya, berasal dari subnet 2. Keduanya berasal dari subnet yang sama. Gitu ya. Kemudian DNS server ini tidak perlu diisi karena dia tidak digunakan untuk browsing ya, dia hanya diperlukan untuk merespon request dari klien untuk permintaan berkas-berkas internet gitu ya. Nah, ini nggak usah diisi, kita bisa cukup di sini, kita tutup ya. Lalu lanjut ke DNS server sekarang. Nah, di DNS server ini kita masuk juga ke desktop, IP configuration ini sama ya. Kita tambahkan yang DNS server ini. Berapa IP-nya? 172.16.128.1. Subnet mask-nya kita perlu update dulu, ini 192. Default gateway-nya yang ada di FA20 ini, yang terhubung ke FA20. FA20-nya berapa? Ini. 172.16.191.254. Kembali lagi, IP address dengan sub default gateway-nya atau IP routernya itu berasal dari subnet yang sama, yaitu subnet 3. Oke, kalau sudah, ini juga karena dia server ini hanya memberikan service untuk domain ya, request permintaan domain yang diterjemahkan ke IP address ya, maka kita tidak perlu mengisi DNS servernya. Ini bisa kita tutup dulu. Maka untuk assigning IP address itu kita lanjutkan lagi. Kalau tadi di server sudah, sekarang di router. Jadi kita masuk ke routernya, ini ya. Kemudian kita masuk ke config-nya. Lalu di sini bagian interface ini kita masuk satu-satu ya, di 00 dulu. Ya. Lalu yang paling pertama di sini akan tampil, kita port statusnya kita on-kan dulu supaya hidup. Ini kalau teman-teman perhatikan dia
menjadi hijau ya, menyala gitu ya portnya. Kalau IP address-nya baru kita tambahkan. 00 itu 172.16.63.254. Kemudian sama subnet masknya kita update juga. Ini jadi 192. Oke, seperti ini. Lalu lanjut ke yang 10. 10 itu yang ini ya. Ini juga sama, kita aktifkan dulu portnya, maka dia hidup ya. Ini hijau itu berarti kabelnya juga sudah sesuai. Sudah benar gitu ya. Kemudian kita tambahkan IP address-nya berapa nih? 10. IP address-nya adalah 172.16.127.254. Nah, kemudian kebetulan ini ketika kita tambah subnet masknya dia sudah ada 192 di sini ya, maka ini sudah sesuai, jadi kita tidak perlu rubah ya. Sekarang lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga sama ya, FA20 ini saya on-kan dulu, dia hijau. Kemudian IP-nya berapa, tinggal saya tuliskan dari tabel IP di sini. 172.16.191.254. Kemudian subnet mask, saya klik, sama juga. Ini sudah sesuai ya. Oke, kalau sudah, IP address di DHCP server sudah, web server sudah, DNS servernya sudah, di routernya juga sudah. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke konfigurasi service-service yang ada di servernya. Di DHCP server, kemudian nanti lanjut ke web server, lalu ke DNS server. Jadi kita ke DHCP dulu ya. Kemudian di sini masuk ke service. Kemudian kita masuk yang ke DHCP. Nah, ini yang paling pertama, service-nya kita on-kan dulu, kita aktifkan dulu. On. Lalu berikutnya kita rubah beberapa hal di sini ya. Yang pertama itu default gateway. Default gateway-nya itu berapa? Jadi ini intinya kan mengaktifkan service yang nanti akan memberikan IP ketika ada klien itu request IP gitu ya. Nah, yang diberikan apa saja? IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya, dan DNS server-nya. Jadi ini default gateway dan DNS server wajib diisi juga karena tadi ketika kita membangun jaringan ini yang simulasinya adalah jaringan internet, itu ada router, maka default gateway juga harus diupdate ya, diisi ya. Ada DNS server, maka DNS server juga harus wajib diisi supaya ketika nanti diberikan ke klien, klien itu juga punya isian untuk default gateway dan juga DNS server. Jadi kalau misalkan nanti mau request domain itu, dia bisa merequest ke IP DNS servernya dan bisa diteruskan sampai ke DNS server karena gateway-nya sudah termasuk sudah dikonfigurasi. Lewat DHCP maksudnya ya, nanti klien kan hanya dapat secara otomatis. Berapa default gateway-nya? Ya, default gateway-nya sama. Default gateway-nya itu yang ada di FA00 ini, yang terhubung ke jaringan ini. Maka 00 ini adalah 172.16.63.254. Nah, itu juga dengannya DNS server. Berapa nih IP DNS servernya? Kita punya di tabel nih. Berarti di sini nih 172.16.128.1. Yang ini ya. Yang ini DNS server. Kemudian berikutnya start IP address. Jadi ini IP address yang akan diberikan oleh server DHCP itu mulai dari berapa gitu ya. Nah, ini karena 01 ya. Kalau 00 nggak mungkin karena 00 ini adalah network-nya atau subnet-nya ya, yang ini ya. Kan nggak bisa nih. Maka harus kita update dulu. 01 itu sudah dipakai untuk server ini sendiri. Maka supaya tidak tabrakan memberikan dari 01 karena 01 ini sudah dipakai, jadi kita atur setelah 1 2 gitu. 172.16.02.
dan seterusnya nanti akan diberikan mulainya dari 2. Kemudian subnet masknya ini juga sudah sesuai ya. Kalau belum sesuai nanti disesuaikan lagi. Lalu kalau sudah bisa klik save di sini. Kita klik save. Save gitu ya. Nanti tabel DHCP di bawah ini dia akan update berapa default gateway-nya, DNS server-nya, kemudian start-nya, subnet mask-nya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini berarti sudah selesai untuk service DHCP. Kita bisa lanjut sebelum ke service yang lain, lanjut ke klien dulu. Lanjut ke klien A dulu di sini. Kita akan konfigurasi DHCP-nya untuk request IP ya. Jadi kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, lalu di sini kita aktifkan yang DHCP. Nah, nanti dia ada proses requesting, kemudian sukses. Kalau kita perhatikan di sini IP-nya dapat 2, subnet mask-nya ini sudah sama dengan yang tadi, lalu default gateway-nya juga sudah dapat ya karena tadi sudah diatur, begitu juga dengan yang DNS server. Sukses, lanjut ke klien B, desktop IP configuration DHCP. Sukses juga, sama bedanya di IP address dia 3 sekarang. Lalu klien C, IP configuration DHCP. Ya, ini juga sama. Dapat sukses, IP-nya 4, gateway dan DNS servernya sama. Oke. Lalu berikutnya sampai di sini, sebetulnya kita sudah bisa ngecek web servernya nih. Nah, caranya kita tinggal masuk ke klien, kemudian kita buka web browser ini. Nah, kemudian di sini kita coba panggil dengan domainnya tokopedia.com. Kemudian kita go di sini. Nah, kalau tidak ada masalah dengan DNS servernya, maka seharusnya halaman ini akan menampilkan halaman dari web tokopedia.com. Nah, ini tidak tampil karena sebetulnya ada proses request domain tokopedia.com yang kemudian diteruskan ke DNS server. Nah, di DNS server itu kemudian dicari. Ada request domain tokopedia.com, kemudian DNS server itu akan mencari di tabel DNS-nya dia. Ada nggak domain itu? Tersedia nggak di daftar di daftar domain kita gitu. Kalau misalkan nggak ada, tidak tersedia gitu ya, maka nanti akan ditampilkan host name gitu ya, unresolved, yang artinya nah kayak gini. Ini sebetulnya dia tidak langsung muncul itu karena sebetulnya kalau diperhatikan ini ada lampu hijau di masing-masing ada titik hijau di masing-masing node ini kedip-kedip gitu ya. Jadi itu dia ada proses komunikasinya dulu, yang kemudian di DNS server diproses dulu, kemudian dikembalikan lagi, yang artinya hostname itu belum terdaftar gitu ya, tidak bisa di resolve gitu ya, tidak bisa di solve oleh DNS servernya. Maka kita bisa ketahui bahwa DNS itu memang tidak tersedia, atau yang lain, misalkan kalau di real ada beberapa domain yang tidak bisa diperbolehkan akses oleh provider internet kita tuh biasanya kayak internet sehat, internet positif, dan seterusnya gitu ya, itu hampir mirip seperti itu. Tapi kalau bedanya, domain itu tersedia di provider internet kita di tabel DNS-nya, tapi tidak diperbolehkan untuk mengakses ya, karena berkaitan dengan kebijakan dari Kominfo ya, kan mengatur tentang mana yang boleh diakses dan mana yang tidak, kan harus mengikuti kebijakan dari Kominfo ya. Provider yang berada di negara itu harus mengadaptasi kebijakan itu. Atau kalau memang tidak ada ya nanti munculnya ini hostname unresolved. Tapi sebuah website itu juga bisa dipanggil lewat IP address. Kalau kita tahu IP address-nya, ini kalau tahu ya. Kalau nggak tahu kan berarti kita hanya cari dari domainnya aja kan, hanya bergantung
pada DNS servernya gitu ya. Nah, kalau tahu, kita bisa tulis langsung IP address-nya di sini. Nah, kita misalkan akan membuka web server Tokopedia ini, bisa kita tulis di sini, IP-nya berapa sih web itu? Oh, ini 172.16.641. Kita langsung ketik aja di sini, 172.16.64.1. Nah, ketika kita ketik alamat IP dari web tersebut, nanti akan tampil webnya. Jadi webnya sebetulnya sudah aktif ya, hanya memang belum kita rubah. Tampilnya itu ini, Cisco Packet Tracer, karena ini default ya, belum kita rubah. Cisco Packet Tracer, welcome to, terus ada hyperlink-nya juga, kita bisa masuk ke sini gitu ya, masing-masing halaman ini gitu ya. Nah, ini berarti yang pertama secara koneksi tidak ada masalah, tidak ada kendala ya, bahwa bisa terhubung sampai ke web server, routernya juga sudah tidak ada masalah, gateway-nya juga sudah benar ya. Kalau misalkan ini tidak menampilkan halaman webnya, ya maka ada permasalahan pada koneksi, entah di interface-nya yang keliru atau IP address-nya keliru dan seterusnya. Nah, troubleshoot-nya itu nanti bisa beda-beda, tapi harus bisa diidentifikasi. Nah, ini kalau sudah berhasil, berikutnya ini bisa kita tutup dulu, supaya kalau kita panggil itu nanti munculnya Tokopedia gitu ya. Ini bisa kita tutup dulu, kemudian kita lanjut ke service web server sekarang. Jadi masuk ke sini web servernya, lalu masuk ke service di sini, lalu masuk ke yang di HTTP. HTTP ini secara default sudah tampil sebetulnya. Tapi kalau belum, misalkan begini ya, kita pilih yang HTTP. Nah, di HTTP ini nanti dia akan menampilkan file manager-nya nih, berkas web apa saja yang sudah tersedia di situ. Nah, di sini ada beberapa halaman, ada juga berkas seperti gambar, ini ada logo gitu ya. Nah, kita akan melakukan pengeditan pada bagian yang nomor 5 ini, halaman indeks. Karena defaultnya ketika sebuah website itu dipanggil, pertama kali tampil adalah halaman indeksnya gitu ya. Maka kita perlu mengedit juga bagian halaman indeksnya ini. Jadi kita bisa klik edit pada halaman indeks ini ya, edit. Kemudian di sini bagi yang sudah dapat pemrograman web mungkin paham bagian mana yang dirubah ya. Kalau yang belum dapat, kita cari saja yang bagian ini, Cisco Packet Tracer ini. Ya, nah ini. Jadi Cisco Packet Tracer ini bisa kita blok ya pakai mouse, kemudian kita ganti Tokopedia. Kemudian ini juga nih, kalau diganti juga boleh welcome to, ininya juga diganti Tokopedia gitu. Kalau mau sekalian nggak apa-apa. Yang penting judulnya saja untuk memberikan tampilan web Tokopedia, tampilan nama web Tokopedia gitu ya. Karena nanti ketika kita masuk ke soal-soal misalkan bikin 2 web, tidak hanya Tokopedia, tapi ada Tokopedia, ada Shopee, ada apa. Nah, maka untuk membedakan yang mana nih yang Tokopedia, yang mana Shopee, berarti dari judul yang kita rubah ini. Kalau sudah ya, kita bisa save ya. Kemudian ada pilihan override ya. Kita tinggal yes saja, maka dia akan ditimpa ya. Lalu ini bisa kita tutup. Sekarang kita panggil lagi. Saya dari klien B sekarang. Tadi klien C ya. Saya dari klien B nih. Saya panggil lagi IP-nya 172 16 kemudian 641 ya. 64.1. Enter atau go, nah tampilnya seperti ini. Tokopedia sudah berubah. Welcome to Tokopedia. Lainnya apakah boleh dirubah? Silahkan. Tapi yang penting ininya saja. Gitu ya. Jadi ketika nanti ada permintaan untuk mengakses beberapa web yang beda-beda, itu bagian ininya bisa membedakan. Oh ini yang Tokopedia, ini yang Shopee, ini yang apa gitu. Dan seterusnya. Oke, berarti sudah berhasil merubah untuk web servernya. Sekarang kita lanjut ke service yang DNS server ini. DNS server.
Untuk DNS server kita masuk ke service lalu yang DNS ini. Nah, ini sama seperti yang DHCP tadi. Ini service-nya kita on-kan dulu. Kemudian di sini ini basic DNS ya. Jadi DNS sederhana. Kita tambahkan di bagian name ini nama domainnya. Jadi tokopedia.com gini Mas. Kemudian address-nya berapa? Jadi itu maksudnya nama ini, alamat webnya, tempat berkas-berkas dari alamat web ini tuh dari web ini tuh berapa gitu. Nah, ini kita masukkan web servernya ini 172.16.64.1. Jadi ini nama domainnya, ini website berkas-berkasnya atau web server. Kalau sudah, kita tinggal klik add supaya masuk ke dalam tabel DNS. Jadi ini sudah nambah, ada nama domain dan IP dari web tersebut ya. Ini kalau sudah bisa kita tutup ya. Ini sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita coba dari klien A sekarang. Saya masuk ke web browser. Saya panggil sekarang tokopedia.com. Ini yang tadi awal kita coba, dia hostname unresolved ya. Tidak muncul karena memang belum ditambahkan itu di dalam tabel DNS-nya. Sekarang kita sudah tambahkan, kita akan panggil. Ya, sekarang sudah muncul tokopedia.com, ini webnya. Ya, kalau prosesnya itu, klien A akan minta request domain tokopedia.com ke DNS server. DNS server akan ngecek domain tokopedia.com itu IP-nya berapa, ini IP-nya. Kemudian IP-nya dari domain itu diinformasikan lagi ke klien A, dikembalikan. Kemudian klien A jadi tahu untuk mentransfer berkas-berkas halaman dari tokopedia.com itu kemana, yaitu ke IP sekian. Ya, IP sekian itu kalau dikirimkan, dia menuju ke web server. Di web server akan dikirimkan berkas-berkas index, image, hello world, logo, copyright, semua dikirimkan. Pokoknya yang halaman indeks itu dikirimkan ke klien A ya, secara komunikasi data gitu ya. Sehingga kemudian berkas-berkas itu akan ditampilkan pada klien A di browser sama seperti yang ada di web berkas-berkas di web servernya, yaitu halaman indeksnya. Seperti itu. Jadi prosesnya itu demikian. Dengan demikian berarti untuk simulasi jaringan internet ini yang melibatkan ada DHCP server, web server, dan DNS server ini sudah berhasil kita buat dan kita praktekkan menggunakan IP subnetting. Demikian tadi itu bagaimana mempraktekkan IP subnetting sekaligus membuat skenario jaringan internet, simulasi jaringan internet. Terima kasih. Lanjut lagi di pertemuan berikutnya.